Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih
Puji Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan dalam kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan biar kiranya kami boleh dapat mendengar dengan baik dan mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan membahas satu ayat ya yang saya ambil di dalam Filipi pasal 3, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini. Filipi pasal 3 ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, sekali lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tema renungan pada malam hari ini saya berikan tema yaitu nilai hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, nilai hidup di dalam Kristus. Seperti yang kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Nah, dia menulis ini kepada jemaat Filipi karena jemaat di sana sedang ada di dalam pengaruh, di mana di sana menghadapi pengaruh dari guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mengajarkan bahwa keselamatan harus disertai dengan ketaatan pada hukum Taurat dan tentu saja dengan sunat. Nah, di dalam surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus dengan tegas menentang pandangan tersebut. Karena Rasul Paulus sendiri juga tahu bahwa bagaimana rasanya hidup mengandalkan kebenaran diri sendiri. Karena kalau kita seperti kita tahu, sebelum Rasul Paulus mengenal Kristus, gitu ya, Rasul Paulus adalah seorang Farisi, ya, seorang Farisi yang sangat taat dan tentunya dihormati pada waktu itu. Namun setelah bertemu dengan Yesus, gitu ya, setelah bertemu dengan Yesus, Paulus sadar bahwa semua kebanggaan atas ketaatan pada agamanya ternyata tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nah, di ayat yang ketujuh ini menunjukkan perubahan yang besar dalam cara Rasul Paulus menilai sebuah kehidupan. Dulu dia menganggap bahwa semua prestasi rohaninya ya sebagai keuntungan di hadapan Allah. Sekarang setelah dia menulis hal ini, setelah mengenal Kristus, ia menganggap bahwa semuanya adalah sebuah kerugian. Artinya apa? Tidak ada nilai untuk memperoleh keselamatan dengan apa yang selama ini dia sudah lakukan. Dan secara teologis ini adalah dasar ajaran tentang pembenaran oleh iman atau justification by faith, di mana manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik atau hukum, tetapi karena iman kepada Kristus. Jadi tentu saja Rasul Paulus tidak meremehkan soal ketaatan mengenai apa yang di Alkitab tuliskan, tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa ketaatan tidak dapat menggantikan kasih karunia Allah. Sekali lagi, Rasul Paulus mau menekankan bahwa ketaatan tidak dapat menggantikan kasih karunia Allah. Semua usaha manusia, sebaik apapun manusia tersebut, tidak akan bisa menambah apapun terhadap karya keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang dalam kehidupan kita pun sering ya mencerminkan pola pikir lama sama seperti Rasul Paulus sudah jelaskan. Di mana kita mungkin tidak mengandalkan hukum Taurat, tetapi bisa saja kita menganggap bahwa diri kita menjadi lebih benar karena kita rajin beribadah. Kita merasa lebih rohani karena kita lebih banyak pelayanan daripada orang lain, sehingga kita meremehkan orang lain. Oh, orang lain ini pelayanannya sedikit, saya lebih banyak. Lalu kita menganggap bahwa diri kita lebih hebat, diri kita lebih layak di hadapan Tuhan. Atau bahkan
kita berpikir bahwa Allah mengasihi kita karena kita berbuat baik. Nah, kalau kita berpikir bahwa Allah menyelamatkan kita, Allah mengasihi kita karena kita ternyata kita karena berbuat baik, apa bedanya kita dengan pandangan agama sebelah gitu ya? Ya, apa bedanya kita sebelum mengenal Kristus? Kalau misalnya kita berpikir bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, membuat kita berkenan kepada Kristus, ya berarti karya keselamatan atau kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tidak akan berarti apa-apa. Makanya Rasul Paulus menekankan hal tersebut, bahwa apa yang dahulu dia lakukan, yang dia anggap sebagai keuntungan baginya, ternyata semuanya itu adalah sebuah kerugian. Karena apa? Karena keuntungan yang sebenarnya adalah hidup di dalam Kristus dan menikmati karya keselamatan yang sudah Kristus lakukan. Nah, namun ya sekali lagi, semuanya itu tidak akan menyelamatkan kita. Kita rajin beribadah, kita banyak pelayanan, kita banyak berbuat baik, itu tidak akan mampu menyelamatkan kita. Ya. Yang mampu menyelamatkan kita adalah karya keselamatan yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. Nah, kalau kita berpikir bahwa, saya akan selamat kalau saya tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan, dosa ini adalah sebagai hutang. Kalau kita perhatikan di tulisan Rasul Paulus yang lain, dosa ini adalah sebuah hutang. Coba kita berpikir kembali, apakah sebuah hutang akan lunas hanya karena kita tidak berhutang lagi? Jadi misalnya nih, kita berhutang. Saya berhutang kepada Bapak A misalnya. Pak, saya ngutang 1 juta gitu. Lalu besoknya, saya ngutang 1 juta lagi deh. Besoknya saya ngutang 1 juta lagi, lalu jadi banyak gitu. Lalu Bapak A menagih kembali hutangnya. Mana hutangmu? Kau belum bayar hutangmu. Lalu saya bilang, oh iya Pak, maaf Pak. Lain kali saya tidak akan hutang lagi. Apakah itu secara otomatis menghilangkan hutangnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudari. Maka dari itu dikatakan bahwa dosa ini tidak akan bisa dihapuskan hanya karena kita berhenti berbuat dosa. Ya. Jadi perbuatan baik kita rajin beribadah, pelayanan-pelayanan kita tidak akan membuat kita selamat. Yang membuat kita selamat adalah karya keselamatan yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Jadi mengenal Kristus bukan sekedar menambah hal baru di dalam hidup kita, tetapi mengubah seluruh nilai hidup kita. Ketika Kristus menjadi pusat hidup, ketika Kristus menjadi pusat hidup, hal-hal duniawi yang dulu, yang mungkin kita anggap penting, yang mungkin kita anggap itu adalah untuk menyelamatkan kita, itu menjadi hal yang tidak penting lagi. Bahkan menurut Rasul Paulus, itu adalah hal kerugian, karena kita telah menemukan harta yang sejati, yaitu apa? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, di dalam pembacaan ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup yang berpusat pada Kristus bukanlah kehilangan, melainkan keuntungan yang sejati. Segala yang kita lepaskan karena Kristus sesungguhnya menuntun kita kepada sukacita dan makna hidup yang lebih dalam. Tanpa Kristus yang berharga, tanpa Kristus yang berharga menjadi hampa. Tetapi dengan Kristus penderitaan pun menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa meskipun kita menderita, kalau kita memiliki Kristus, keselamatan yang tidak bisa kita dapatkan hanya dengan iman kita kepada Kristus. Nah, sebuah pertanyaan untuk kita. Apa saja keuntungan dalam hidup kita yang selama ini membuat kita merasa lebih baik atau lebih benar daripada orang lain? Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Apakah selama ini apa saja keuntungan dalam hidup kita yang selama ini yang membuat kita merasa lebih baik atau lebih benar daripada orang lain? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kita sungguh-sungguh menganggap Kristus lebih berharga daripada semua yang kita miliki? Dan jika kita hari ini diminta untuk memilih antara kehormatan dan duniawi,
dan kesetiaan kepada Kristus, mana yang akan kita pilih? Biarlah ini menjadi sebuah perenungan juga untuk kita, bahwa siapa nilai hidup di dalam kehidupan kita yang paling berharga? Nilai hidup di dalam Kristus yang lebih berharga, atau nilai hidup yang selama ini kita jalani secara duniawi? Amin firman Tuhan. Mari biar kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mampu melakukan semua kebenaran yang sudah Kristus berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh datang kembali kepada kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa karya keselamatan-Mu lebih daripada cukup untuk kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau adalah nilai hidup yang paling berharga dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjaga karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.